Bang Jutek, pandangan Anda? Baik, Mbak. Saya mohon maaf, saya nggak bisa ikutin sampai selesai. Saya lagi di acara serah terima dari Kemenko Hukum dan HAM beserta dengan jajarannya. Saya permisi sebentar keluar. Jadi terkait dengan yang ditanyakan seperti yang disampaikan Pak Susno tadi, ya, saya sepakat bahwa kasus ini harus kita kawal bersama. Bahwa kami sudah mendapatkan gambaran lah ya. Saya pikir bahwa makin terang kasus ini oleh karena banyak bukti, saksi, hasil PK juga yang selama ini kita hadirkan di dalam persidangan peninjauan kembali, ya. Dengan penggantian presiden ya ke Bapak Prabowo dengan Pak Gibran, ya ini tentu membawa harapan baru bagi kita selaku penegak hukum, ya. Saya berharap banyak hal ya bahwa masyarakat Indonesia dalam hal ini saya pikir kita menaruh banyak harapan kepada Bapak Presiden Prabowo ya dan juga jajaran Kementerian Hukum dan HAM ya di bawah Menko Bapak Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan juga Wamenko HAM Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM ya. Karena Pak Oto ini adalah mengikuti dari awal dan juga karena ketua tim saat kemarin sebelum diangkat menjadi menteri, tentu beliau ini paham betul apa yang harus dilakukan di dalam Kemenko Hukum dan HAM ya ke depan ini untuk mengawal kasus ini, untuk lebih membuat terang peristiwa ini. Ya, tentu saya sebagai koordinator dari tim kuasa hukum ya dari 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon, tentu berharap banyak ya dengan penggantian pucuk pimpinan di Menteri Hukum dan HAM ya khususnya di Kemenko Hukum dan HAM ini dengan jajaran Menteri Hukum dan jajarannya ini membawa angin segar untuk penegakan hukum ke depan. Gitu Mbak. Baik, Bu Titin, pandangan Anda Bu? Ya, buat saya sangat luar biasa, apalagi ada orang yang saya sangat hormati masuk dalam susunan. Sebetulnya keyakinan kebebasan ke-7 terpidana yang masih ada di dalam itu, saya sudah meyakini angin segar itu akan datang ketika tanggal 5 Juni 2024. Di tanggal itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi 7 terpidana. Apalagi saat ini yang saya sangat hormati itu masuk ke dalam kabinet yang betul-betul saya yakin akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan ke-7 terpidana pada tahun ini. Dengan kata lain, Anda mau sebutkan bahwa ada titik terang dengan adanya Pak Oto dalam kabinet? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ketika tanggal 5 Juni saya punya keyakinan di tangan Pak Oto lah para 7 terpidana ini akan bebas karena tanggal 5 Juni 2024 pertama kali saya bertemu dengan yang terhormat Bapak Oto Hasibuan. Saya menyatakan waktu itu ada yang salah dari putusan di 2016. Waktu itu saya membawa sakatatal, saya diterima oleh tim Bapak Oto, dan saat itulah saya meyakini akan ada perubahan nasib yang luar biasa. Apalagi pada saat kemarin Bapak Oto dilantik, saya luar biasa, ini seperti seluruh alam mendukung terhadap kebebasan ke-7 terpidana. Baik, saya kembali ke Bang Jutek. Bang Jutek, sekarang proses PK itu kan ada di MA, kemudian beberapa saat yang lalu masih di era pemerintahan Pak Jokowi, ada pergantian pimpinan di situ. Dari Wakil Ketua Bidang Yudisial MA Pak Sunarto kemudian diangkat menjadi Ketua MA. Seberapa berpengaruhkah pergantian posisi ini terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani, termasuk dengan kasus yang sedang Anda dalami sekarang ini? Saya berpikir dengan penggantian pucuk pimpinan Mahkamah Agung dan juga di kementerian kabinet yang baru, tentu kita menaruh harapan yang baru. Ya, kita tidak ingin juga bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan, dibilang bukan pembunuhan, itu yang harus dicatat. Tapi kita juga tidak ingin terjadi di negeri yang kita cintai ini, bahwa peristiwa bukan pembunuhan dipaksakan menjadi satu peristiwa pembunuhan. Terlibat ya yang tidak melakukan pembunuhan. Tentu ini sungguh ironis, kita ingin keadilan ditegakkan. Kami sudah membuktikan lewat bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang ada,
bahwa ini bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan. Ya, biarlah Majelis Hakim Agung, ya, apalagi ini ada pucuk pimpinan Mahkamah Agung yang baru, ya, mudah-mudahan dapat mendengar, ya. Kami juga sudah mendesak, memohon kepada teman-teman ya di Bareskrim Mabes Polri untuk segera memproses ya dugaan ya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Ya, tiap minggu ada saksi yang diperiksa, jangan lama-lama, segera kita untuk bisa diproses, dipercepat prosesnya. Itu harapan kami. Kami tentu bermohon dengan niat Bapak Kapolri, Bapak Kabak Reskrim dan juga jajaran, tentu kami akan mendorong ya. Terus terang beberapa waktu lalu kami juga ditanya ya oleh beberapa tim ya yang ada di pemerintahan, ya kami sampaikan apa adanya bahwa kami memohon bahwa kan tentunya pemerintahan yang baru ini kami menaruh banyak harapan ya, apalagi ada Bang Otto di dalam kabinet sekarang, tentu ini membawa angin segar bahwa beliau yang memahami kasus dari awal untuk dapat mengawal ini ya, tentu untuk menuju kepada kebenaran. Bukan hanya kasus Vina, saya pikir banyak hal kasus yang lain yang harus kita kawal bersama. Demikian, Mbak. Baik, Pak Susno, sebetulnya dari pengalaman Anda pernah berada dalam tubuh institusi Polri, seberapa besar sebetulnya pengaruhnya ketika ada pergantian pucuk-pucuk pimpinan, apalagi sekarang pergantian presiden? Bagaimana sebetulnya melihat ini? Besar sekali pengaruhnya. Kita kenapa Polri itu langsung di bawah presiden, dan presiden sudah menyatakan dia akan memperhatikan masalah penegakan hukum dengan konsekuen dan masalah keadilan. Dan beliau kemarin berbicara dalam pidato 1 jam pelantikannya itu tentang keadilan. Nah, dalam hal kasus Vina Eki Cirebon, para terdakwa itu adalah orang-orang yang mendapat kezuliman dan ketidakadilan. Peran dari para penasihat hukum 8 terdakwa dan juga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit Bareskrim Polri untuk segera ditindaklanjuti. Karena gampang sekali menindaklanjuti, gampang sekali untuk membuktikan bahwa telah terjadi rekayasa, bahwa telah terjadi kekerasan, bahwa telah terjadi penganiayaan. Itu tidak sulit pembuktiannya. Jadi saya yakin Kapolri akan respect dengan apa yang dimaui oleh Bapak Presiden selaku pimpinan tertinggi daripada Polri itu. Kita berharap respon dari elit-elit Polri, dari Kapolri, dari Kabareskrim dan semuanya. Karena apa? Laporan dari penasihat hukum, baik penasihat hukum Saka Tatal maupun penasihat hukum 7 terpidana, itu sudah sangat lama tentang adanya dugaan kekerasan, penganiayaan, tentang rekayasa, tentang saksi palsu dan lain-lain. Dan sampai sekarang kita belum mendengar siapa tersangkanya. Tapi kita berharap bahwa Polri betul-betul akan respect dan betul-betul akan searah dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang baru. Baik, saya akan kembali ke Bang Jutek karena Bang Jutek waktunya sangat terbatas. Bang Jutek, dengan pemerintahan baru ini, bagaimana Anda melihat fokus dari sisi mungkin konteks reformasi hukum, Bang Jutek? Saya sudah mendengar ya, khususnya dari Profesor Dr. Otto Hasibuan selaku Wamenko ya dari Hukum dan HAM untuk mereformasi banyak hal dalam bidang hukum. Kita tunggu apa yang akan beliau lakukan selaku pucuk pimpinan di kementerian yang menakodai ya ke depan hukum dan HAM, lapas dan imigrasi. Ya, tentu ini kita menaruh banyak harapan khususnya kepada Pak Menteri Menko ya, Pak Yusril dan juga Pak Otto Hasibuan. Mereka berduet bersama, tentu mereka ini tidak usah kita ragukan lagi kepakaran dalam bidang hukumnya. Kita berharap banyak sekali lagi bahwa kasus-kasus yang selama ini banyak terjadi yang quote and quote ya, ada yang menjuruk hija adalah
pengadilan sesat dan sebagainya ini tidak boleh terjadi lagi di dalam negara Republik Indonesia ini. Ya, kami akan kawal, kami akan memberikan masukan. Ya, kebetulan kami punya direct langsung sekarang ke Menteri. Ya, jadi kami akan memberikan masukan itu lebih mudah sekarang. Oleh karena ya terus terang ya dalam waktu 5 tahun ke depan kita harapkan perbaikan-perbaikan dengan informasi dan juga saran-saran kami selaku praktisi hukum bisa direct langsung kepada Menko dan Wamenko, tentu ini adalah sangat baik buat kita semua. Demikian, Mbak. Bagaimana dengan proses PK? Bang Jutek sudah follow up ke MA? Kami dengar baru minggu kemarin dikirim yang 7 terpidana. Saya pikir tunggulah ya, mungkin perkiraan saya 1,5 bulan lagi. Bersabar aja ya, rakyat Indonesia.